Ini adalah gambar apa yo? Ini adalah gambar bagian-bagian telinga manusia. Jadi ini ya gambar bagian telinga manusia. Ada daun telinganya, ada rumah siputnya, ada gendang telinganya. Ya itulah bagian telinga. Jadi bagian telinga itu ada 3 loh teman-teman. Mau tahu? Ayo kita bahas bersama. Ayo. Indra pendengar. Bagian-bagian telinga. 1. Paling luar berfungsi untuk menangkap getaran suara atau bunyi. Terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, daun telinga, membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga. Kedua, lubang telinga, menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Ketiga, saluran pendengaran memiliki rambut halus untuk menyaring udara sehingga tak ada benda asing yang masuk ke telinga dalam. Oke teman-teman, sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan lagi. Kedua, telinga tengah berfungsi mengantarkan getaran atau bunyi terdiri atas sebagai berikut. Pertama, gendang telinga atau selaput pendengaran menangkap tulang-tulang pendengaran, menerima getaran dari gendang telinga untuk diteruskan ke telinga dalam, getaran suara untuk diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran menerima getaran dari gendang telinga untuk diteruskan ke dalam titik-titik terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Oke, bentuk tulang martil itu seperti martil yang menyusun tulang pendengaran. Kalau tulang landasan itu tulangnya cilik ya teman-teman, berbentuk seperti landasan. Yang ketiga, saluran Eustachius, penghubung antara ruang telinga tengah dan rongga mulut. Oke, sudah pada paham teman-teman? Sudah jelas kan? Ketiga, telinga dalam untuk mendengarkan bunyi atau suara terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran mengatur alat keseimbangan tubuh. Kedua, koklea atau rumah siput terdapat cairan limfa dan sel-sel rambut. Dan yang ketiga, saraf pendengaran. Getaran cairan rumah siput merangsang ujung-ujung saraf pendengaran untuk diteruskan ke otak. Oke, udah paham teman-teman? Oke teman-teman, apakah teman-teman penasaran dengan cara kerja telinga kita, cara kerja telinga manusia? Getaran suara masuk ke lubang telinga, titik getaran suara menggetarkan gendang telinga, titik getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran dan tingkap jorong rumah siput dan cairan limfanya ikut bergetar. Getaran cairan limfa merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Ujung-ujung saraf pendengaran menyampaikan rasa suara ke otak. Sesampainya di otak, akhirnya telinga dapat mendengarkan suara. Jadi begitu teman-teman cara kerja telinga, sehingga kita bisa mendengar suara. Bersyukur kita bisa mendengar, ya kan teman-teman? Tuhan itu maha baik loh teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Penyakit pada telinga. 1. Penumpukan kotoran telinga. Kotoran telinga atau biasa disebut serumen adalah zat lilin yang secara alami dihasilkan oleh kelenjar khusus di bagian luar telinga. Jadi teman-teman, kita harus membersihkan telinga kita agar tidak ada penumpukan kotoran telinga sehingga tidak menyumbat pendengaran terhadap suara ataupun bunyi. Gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua, otitis eksterna. Otitis eksterna adalah infeksi pada telinga bagian luar, salah satunya disebabkan oleh masuknya air ke dalam telinga. Adanya air di saluran telinga ini membuat telinga menjadi lembab, sehingga memudahkan bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. 3. Otitis media. Otitis media merupakan infeksi telinga bagian tengah yang dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Kondisi ini terjadi ketika dinding saluran tuba Eustachius mengalami pembengkakan akibat reaksi alergi, flu, atau infeksi di hidung. 3. Tinnitus. Telinga berdenging atau tinnitus terjadi saat mendengar bunyi nging atau denging yang hilang timbul atau terus menerus. Oke teman-teman, itu adalah penyakit telinga.
ada juga tuli. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus bisa merawat telinga kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Cara memelihara kesehatan telinga. Yang pertama, menggunakan kain lembab. Mengapa harus kain lembab, teman-teman? Karena kain lembab dapat dipakai sebagai alat pendorong kotoran agar keluar ke saluran telinga bagian luar. Yang kedua, tidak mendengar bunyi atau suara yang keras, seperti suara pabrik atau suara balapan motor ya teman-teman. Yang ketiga, membersihkan telinga minimal 2 kali dalam seminggu. Jadi jangan malas teman-teman membersihkan telinga. Yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Juga ya teman-teman, jangan pakai cotton bud ya, karena bisa merusak telinga kita. Oke? Sudah paham teman-teman? Oke teman-teman, next lagi ya ke bab selanjutnya. Jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Bunyi audiosonik ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Besar frekuensi bunyi ialah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang kedua, frekuensi yang dimiliki oleh bunyi infrasonik. Ini kurang dari 20 Hz. Contohnya gajah ya teman-teman. Bunyi ultrasonik ini punya frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz atau 20 kHz ya teman-teman. Contohnya lumba-lumba. Oke teman-teman, jadi jenis bunyi itu dibagi 3. Ada ultrasonik, ada audiosonik, dan infrasonik. Oke teman-teman. Halo teman-teman, bagaimana dengan materinya? Ada yang sulit? Atau ada yang kurang jelas? Semoga teman-teman semakin mengerti ya dari video tersebut. Kalau ada kesalahan, mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih.